malam sebenarnya gue sudah senang ketika Manchester City dibantai Sporting 4-1. Mampus para Gunners yang suaranya sudah lemes hari ini. Saya tahu perasaan kalian guys. Jadi halo guys, balik lagi di konten Only Gunners. Para Gunners yang suaranya sudah lemes hari ini. Saya tahu perasaan kalian guys. Jadi langsung aja kita bahas, masuk ke matchday 4 pertandingan UEFA Champions League antara Inter Milan versus Arsenal FC di Stadion Giuseppe Meazza. Tengah pekan ini Arsenal menghadapi Inter Milan di matchday 4 Eropa Champions League ya. Buat yang nonton tadi malam ya, memang dalam 2 minggu terakhir ini kekalahan kita ketiga dan belum pernah menang dalam 4 pertandingan, dan ini cukup frustasi. Gue udah sampai ketawa-ketawa ya. Kalau di video sebelumnya lawan Bournemouth, lawan Liverpool, lawan Newcastle itu selalu jelek hasilnya. Dan ya yang bagus cuma lawan Preston doang kan kemarin menang. Habis itu ya udah gitu cuman kan di Preston, lawan Preston kan Carabao Cup, dan itu not major trophy lah ibaratnya. Ini kan Champions League, dan di Premier League Arsenal benar-benar sedang keok 2 minggu terakhir ini. Jadi saya juga udah di fase yang nggak bisa ngomong apa-apa lagi sebenarnya. Jadi langsung aja kita bahas ke pertandingan, jalannya pertandingan ya, review. Arsenal memakai formasi yang cukup meyakinkan sih sebenarnya. Kalau pola masih sama 4-3-3. David Raya masih di posisi penjaga gawang, duet back terbaik menurut gue tetap. Walaupun Arsenal jelek hasilnya, duet back terbaik tetap William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Di kiri ada Jurriën Timber, di kanan Ben White main. Kemudian di lini tengah ada duet Thomas Partey dan Mikel Merino. Entah kenapa Declan Rice ternyata tidak bisa masuk ke starting up, dan di cadangan juga nggak bisa. Kemudian ada Leandro Trossard, ada Kai Havertz, Gabriel Martinelli, dan Bukayo Saka. Bukayo Saka bertindak lagi sebagai kapten menggantikan Martin Odegaard untuk memimpin tim ini di Liga Champions matchday 4 ini. Match ini berlangsung tadi malam ya. Ketika gue buat video ini tadi malam tuh abis main, ini Kamis sore berarti sekarang gue bikinnya. Jadi ada dua jadwal, yang Rabu malam dan Kamis malam. Rabu dini hari dan Kamis dini hari. Di Rabu malam sebenarnya gue sudah senang ketika Manchester City dibantai Sporting 4-1. Mampus, dibantai Sporting 4-1. Kemudian Aston Villa juga kebetulan kalah sama klub Brugge. Liverpool sih menang ya 4-0, dia pemuncak klasemen sementara di Liga Champions. Gue berharap Arsenal sebagai wakil Inggris satu-satunya yang main di hari Kamis bisa menang melawan Inter Milan, karena secara historik pertandingan terakhir Arsenal versus Inter Milan di laga resmi itu di San Siro pula berakhir dengan kemenangan Arsenal 5-1 itu, tapi udah tahun 2001-2002, udah hampir 20 tahun lalu ya. Itu lama juga ya, gue nonton itu 5-1 itu. Nah kemudian setelah tadi starting line up, jalannya pertandingan sebenarnya berlangsung sangat sengit, tapi secara penguasaan bola dan peluang Arsenal megang kendali banget. Arsenal sangat memegang kendali, terbukti dari ball position yang jauh. Di 10-15 menit pertama Inter mengambil banyak inisiatif serangan, banyak serangan yang baik dari Inter Milan. Nah itu mungkin adaptasi Arsenal ya, masih jelek, masih kaget gitu loh. Terus kemudian setelah 15 menit Arsenal mulai menguasai jalannya pertandingan sampai akhir, pertandingan. Perlu diingat, gimana ya gue ngomongnya ya, mungkin bolehlah disebut alasan, tapi San Siro ini memang lagi jadi benteng yang tangguh ya. Inter belum kalah di 11 pertandingan mereka di San Siro, dan Arsenal main di sana kebetulan dengan suasana yang sangat
bagus, suasana yang mencekam bagi tim tamu. Kita away ke sana kan, karena supporter Inter gokil sekali sih sebenarnya. Gue akuin itu chance-nya ketika nonton, yang nonton live juga pasti ngelihat chance-nya fans Arsenal hampir ketutup banget. Semua full Inter yang nge-chance gitu loh. Nah, gimana pertandingan berjalan dengan lebih rinci. Gol Inter Milan itu terjadi lewat penalti Hakan Calhanoglu akibat pelanggaran Mikel Merino terhadap pemain Inter di kotak penalti, dikonversi menjadi gol. Tapi setelah itu Inter sebenarnya nggak terlalu banyak peluang yang signifikan sih. Ada beberapa kali, 2-3 kali mengancam kotak penalti Arsenal, tapi overall tidak seberbahaya Arsenal mengancam Inter karena secara peluang Arsenal bahkan sampai dapat corner 14 lawan 0. Lawan Inter tuh hampir nggak dapat corner. Inter 14 kali corner, yang itu yang salah satu yang gua highlight. Yang biasanya corner Arsenal itu menjadi senjata rahasia ya, atau alternate untuk bikin gol. Entah kenapa di 2 minggu terakhir ini, di 4 match ini kurang berhasil ya. Mungkin sudah mulai terbaca sih, strategi corner Arsenal yang maut-maut itu udah mulai terbaca. Terbukti 14 peluang dari corner kick, banyak, kalau gue bisa bilang banyak yang memang bikin scrimmage di depan gawang atau kemelut di depan gawang, tapi tetap nggak bisa dikonversi jadi gol. Dan itu sayang, dan menurut gue itu udah karena mulai terbacanya strategi itu ya. Lalu gimana penampilan Arsenal? Gue harus mengakui salah satu yang kurang bersinar tadi malam tuh, yang tidak memberikan dampak ke pertandingan, adalah Mikel Merino. Nggak tahu kenapa Merino di pertandingan tadi malam passingnya miss, positioningnya jelek, hampir mirip Tchouaméni ketika lawan Madrid gitu. Kayak patung, banyak tidak berfungsinya, jemput bolanya kurang, bantu serangannya nggak tepat, operannya nggak dapat. Dan apa ya, gue ngomongnya gimana sih, gue lumayan kesal sama Martinelli dan Trossard, karena Martinelli bahkan di pertandingan ini tuh tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Maksud gue di 3 pertandingan terakhir itu kan lu main Martinelli, terus kemudian hasilnya tuh nggak sesuai gitu loh. Nah, lu tuh harus mulai mengubah cara main lu sehingga bisa memberikan banyak dampak bagi tim. Betul, kalau secara nilai Martinelli dari sisi kiri banyak ngasih crossing ke tengah gitu loh di pertandingan lawan Inter ini. Tapi masalahnya Arsenal tuh memang bukan tim yang tipikal punya goal getter maut di depan gawang untuk menerima umpan-umpan silang kayak misalnya Gyökeres, Alexander Isak atau Erling Haaland. Kita tuh bukan tim kayak gitu. Emang gol terakhir yang terjadi tuh dibuat kayak Havertz lewat sundulan memang works, tapi tipikal Arsenal gol Arsenal selama ini nggak terjadi dengan pola kayak gitu. Secara statistik Martinelli memang memberikan banyak kontribusi lewat crossing, tapi nggak berarti banget. Dulu memang dia masalahnya dribbling nunduk terus karena back lah, atau dihalang back lah segala. Tapi sekarang tuh dia emang crossing, tapi malah dribblingnya tuh yang gue lihat dia ngasih alternatif lewat crossing, biasanya dribbling terus. Tapi yang harus diperhatiin, dribbling dia tuh nggak ada yang masuk ke penetrasi dalam dan berbahaya gitu. Beda banget sama pemain-pemain yang di posisi dia, misalnya Vinicius Junior di sebelah kiri, atau Jeremy Doku dari Manchester City, atau pokoknya pemain-pemain winger lah, Francisco Conceição kemarin gue lihat di Juventus. Itu mereka melakukan penetrasi dan berbahaya, atau bahkan Bukayo Saka sendiri melakukan itu dengan sangat baik. Cuman tadi malam gue nggak kebayang banget Arsenal kalau nggak ada Bukayo Saka. Itu bener-bener nol serangan yang attempt atau percobaan yang berpotensi sih menurut gue. Lebih banyak serangan-serangannya angus sama pertahanan Inter gitu loh, dan itu sangat menyebalkan. Kemudian Leandro Trossard tuh, gua ngakuin Leandro Trossard itu pemain yang punya dribbling baik di Arsenal. Meskipun posturnya kecil ya, dia mirip Bernardo Silva sebenarnya di Manchester City. Cuman akurasi passing Trossard tuh jelek banget. Di tadi malam tuh banyak banget peluang yang harusnya bisa dia kasih ke
pemain di depannya untuk membuka ruang atau yang udah buka ruang buat dia, cuman nggak dia kasih, dan dribblingnya tuh kebanyakan juga gitu loh, nggak kayak Odegaard atau Bernardo di City gitu loh. Jadi banyak peluang yang sia-sia. Pada akhirnya kemudian ya karena Arsenal penguasaan bolanya tinggi banget, Inter ya wajar aja jadi bertahan, dan itu nggak tembus pada akhirnya karena setelah gue lihat nggak ada kreativitasnya sama sekali di lini tengah Arsenal untuk ngasih umpan-umpan alternate gitu. Maksudnya polanya sama aja dari tengah ke samping, ke tengah ke samping, tengah ke samping gitu. Nggak ada one touch 1-2 yang berbahaya. Kemudian sampai akhirnya Arteta melakukan pergantian, Gabriel Jesus masuk. Gua berharap, oke, Jesus memang menambah ngegantiin Merino ya. Gue udah ngomel sebenarnya kalau kemarin. Gue udah pengen Merino dicabut, bahkan dari babak ke-1 udah nggak jelas mainnya, nggak kelihatan. Di babak kedua Gabriel Jesus main dan itu memberikan dampak yang cukup signifikan. Jadi ada alternatif serangan Arsenal lewat one touch, Gabriel Jesus ngasih porsi itu gitu. Lalu kemudian Zinchenko dan Nwaneri masuk, dan terakhir Odegaard, the captain is back. Satu-satunya hal positif yang bisa didapat dari pertandingan lawan Inter ini, meskipun kalah, adalah Odegaard sudah bisa main lagi. Itu yang gue seneng sih. Dan tadi malam ngeliat Odegaard main satisfying banget ya, meskipun gue sebel juga sama Arteta. Ya mungkin Arteta berhati-hati ya, tapi itu tuh tadi malam pergantian pemain lainnya kayak Trossard untuk diganti sama Nwaneri, terus si Timber diganti Zinchenko tuh super telat banget menurut gua ketika menit udah mau deket 80 gitu. Coba dari awal babak kedua tuh menit 50 60-an Zinchenko atau Nwaneri masuk, mungkin variasi serangan Arsenal lebih bagus dan peluang cetak golnya lebih besar, karena terbukti ketika Nwaneri dan Zinchenko masuk. Zinchenko tuh pemain yang bisa main invert. Mungkin defense dia nggak sebagus Timber ya, tapi Zinchenko ketika dimain invert fullback, dia nggak cuman crossing atau masuk ke tengah, dia ngasih poin untuk alternatif serangan, umpan 1-2 one touch gitu loh. Itu yang kurang dari Arsenal sebenarnya. Ben White ya, emang Ben White kaku di kanan, tapi Ben White solid dalam pertahanan. Nah, Timber ini kemarin mungkin out of form, jadi ada banyak kesalahan, diganti Zinchenko dan mulai hidup tuh menurut gua. Tapi ya overall sudah terlambat ketika Odegaard dan Nwaneri dimainin sama kayak pertandingan lawan Newcastle kemarin. Lawan sudah beradaptasi dengan gaya Arsenal, kemudian udah kecapean juga mungkin Saka dan Havertz. Jadinya udah mulai terbaca semua serangan Arsenal, jadi nggak ada yang tembus. Even corner 14 kali juga nggak ada yang tembus, itu poinnya. Terus kemudian ada insiden Kai Havertz tabrakan sama Jan Bisek sehingga kepalanya berdarah ya, dan itu yang bikin Odegaard masuk di injury time. Nyebelin nggak tuh? Di injury time masuk. Nah kemudian gue sebenarnya benci menjadikan alasan wasit atau VAR sebagai alasan kekalahan. Enggak, tadi malam Arsenal tetap layak kalah menurut gue, karena ya emang serangannya nggak berbahaya amat buat Inter sebenarnya, dan nggak ada kreativitas. Jadi kalah pun gue ngerti gitu, bisa nerima. Cuman ada satu momen ketika Jan Sommer, kipernya Inter Milan, nonjok bola, kemudian bolanya nggak kena, malah nonjok kepalanya Mikel Merino. Itu tuh VAR bahkan nggak ngecek ulang gitu loh, yang harusnya penalti. Sedangkan penaltinya Inter itu Merino ngebody pemain Inter di kotak penalti, malah jadi penalti. Itu kan sesuatu yang aneh menurut gua. Jadi indikasinya VAR untuk ngelihat sesuatu insiden sebagai pelanggaran dan kemudian diputuskan untuk menjadi hukuman tuh sangat-sangat bias banget, dan nggak tahu titik tengahnya di mana, batasnya di mana gitu. Dan mungkin ini udah sering diomongin sama pundit yang lebih profesional ya, atau fans tim lain juga sering mengalami ini, bukan Arsenal doang. Tapi ketika mengalami itu di saat krusial tadi malam sangat nyebelin sih. Kenapa? Karena ini udah match day 4 Liga Champions musim ini, yang timnya juga lebih banyak, 36 tim. Lalu formatnya berubah jadi format liga. Dengan kekalahan ini Arsenal gagal menempati posisi 8 besar ya, karena 8 besar tuh yang langsung lolos ke fase knockout kan. Fase 9 peringkat 9 sampai 24 kalau nggak salah, dia akan mengalami pertandingan knockout, tapi
penentuan gitu loh, apa sih, home away gitulah pokoknya intinya, sebelum diadu sama 8 besar yang udah duluan gitu. Nah, yang jadi problem adalah inconsistency Arsenal ini sangat-sangat mengkhawatirkan sekali sih buat gua. Gua tahu ya harusnya kalau emang mental juara jadwal padat kayak gimana atau lawan siapapun no problem gitu ya. Memang jadwal Arsenal cukup pelik musim ini. Kayak di pekan ini deh, abis lawan Liverpool, kemudian lawan Newcastle, kemudian lawan Inter, kemudian terakhir pekan juga lawan Chelsea. Itu agak-agak padat gitu loh. Dan lawan tim besar semua. Ditambah juga dengan beberapa pemain kunci cedera ya, tapi itu sebenarnya bukan alasan. Yang jadi masalah adalah Arsenal tuh udah harus mengubah alternatif permainan, dan Arteta tuh udah nggak boleh kayak Wenger. Wenger tuh dulu selalu telat ganti pemain di saat krusial, sehingga nggak punya waktu lagi untuk mengubah hasil gitu. Itu yang sangat menyebalkan sebenarnya. Sorry tuh saya Inter Milan sebenarnya Arsenal bisa ngehandle Inter harusnya tadi malam, terlepas dari dapat penalti atau enggak ya, harusnya bisa. Cuman karena kualitas permainan jauh banget, Arsenal ngurung banget Inter. Cuman apa mau dikata, Arsenal sudah sangat butuh striker kelas dunia sih menurut gue. Itu udah jawaban paling penting Arsenal gitu loh. Dan ditambah Eduardo Gaspar, si Edu sudah mundur juga dari jabatannya di Sporting ya. Gue berterima kasih sama Edu atas beberapa pembelian spektakulernya ya, dan banyak juga tapi pembelian yang gagal. Jangan ditutup mata, tapi semoga setelah Edu cabut, siapapun penggantinya bisa lebih beli pemain yang efektif. Beberapa pemain yang tidak mengalami perubahan signifikan, kemajuan signifikan, kayak Martinelli, Gabriel Jesus, terus Kieran Tierney yang udah lebih sering cedera dan gak main juga dan gak mungkin dapet tempat. Lebih baik dijual sih. Sterling udah nggak guna banget, ngapain nge-loan Sterling kemarin, harusnya lebih baik minjem Victor Osimhen kemarin menurut gue daripada minjem Raheem Sterling. Itu yang gue sebelin, karena kita sangat butuh striker nomor 9 ya, untuk goal getter yang kelas dunia kalau mau bersaing. Kalau nggak akan bisa gitu loh. Kurang lebih gitu review pertandingan Arsenal lawan Inter Milan. Ya cukup frustasi sih buat gue pribadi, sangat, kalau nggak mau dibilang sangat ya memang sangat bikin sebal gitu loh. Tapi gue tetap CWG. Banyak orang yang pengen Arteta out. Kalau gue jujur gue udah mengalami hal yang lebih buruk ketika di Wenger di akhir jabatan, dan Emery kekalahan beruntun dan hasil yang jauh lebih buruk dari ini. Bukan artinya, tapi dengan catatan gue juga pengen Arteta juga kayak lebih ini loh, lebih kreatif gitu loh. Dia mentalitasnya lebih mirip kayak Pep, kekeh gitu. Cuman Pep punya pemain yang lebih bagus di Manchester City dan udah bermental juara serta berpengalaman, sementara Arsenal belum. Jadi kalau mau kekeh harusnya dilihat fungsinya gitu loh. Karena Hansi Flick di Barcelona dengan pemain hampir mayoritas dari La Masia sukses gitu, sedangkan Arsenal yang udah beli pemain banyak malah kayak gini gitu loh. Jadi semoga kualitasnya lebih baik nanti ke depannya. Oke, terima kasih.